Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini Miss akan mengulas kembali materi yang pernah kita bahas di kelas, khususnya pada materi termokimia, yang mana materi ini akan kita ujikan pada kuis kimia yang pertama. Baik, apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu mengenai penentuan perubahan entalpi reaksi. Di sini ada 4 cara. Yang pertama yaitu menghitung delta H dengan kalorimeter. Yang kedua menghitung delta H berdasarkan delta H0F. Yang ketiga menghitung delta H berdasarkan data energi ikatan. Dan yang keempat adalah menghitung delta H dengan hukum Hess. Langsung saja kita bahas untuk cara yang pertama, yaitu menghitung delta H dengan kalorimeter. Perubahan entalpi atau biasa dilambangkan dengan delta H merupakan besar kalor yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya, dengan catatan pada tekanan tetap. Kalor yang dipindahkan akan diserap ataupun dilepaskan. Dalam suatu reaksi dapat dihitung menggunakan kalorimeter. Sedangkan cara penentuan kalor reaksi dengan menggunakan kalorimeter disebut dengan kalorimetri. Kalorimeter merupakan suatu sistem terisolasi. Dengan demikian, semua kalor yang dibebaskan oleh reaksi yang terjadi di dalam kalorimeter tidak ada yang terbuang keluar kalorimeter. Ingat bahwa sistem terisolasi artinya tidak terjadi perubahan materi maupun perubahan energi dari sistem ke lingkungan ataupun dari lingkungan ke sistem. Maka tidak ada kalor yang keluar ataupun terbuang. Terdapat 2 jenis kalorimeter, yaitu ada kalorimeter sederhana dan kalorimeter boom. Baik, coba amati gambar yang berada di sebelah kiri ini. Nah, ini adalah gambar dari kalorimeter sederhana yang mana biasa kita gunakan untuk percobaan di sekolah. Kalorimeter sederhana ini dipakai untuk mengukur kalor reaksi yang reaksinya berlangsung dalam fase larutan. Sedangkan coba amati gambar yang berada di sebelah kanan. Nah, ini adalah gambar dari kalorimeter boom. Kalorimeter ini dipakai untuk mengukur kalor reaksi yang reaksinya melibatkan fase gas. Dan biasanya reaksi ini membutuhkan ketelitian yang tinggi. Nah, kalau tadi adalah teori seputar kalorimeter, sekarang kita bahas mengenai perhitungan perubahan entalpi menggunakan kalorimeter. Jadi, setelah kita melakukan percobaan dengan kalorimeter sederhana, kita akan dapatkan perubahan suhu, yaitu dari suhu awal dan suhu akhir, yang mana akan kita gunakan pada perhitungan. Sebelum kita bahas bagaimana rumusnya, kita bahas lebih dahulu materi berikut ini. Perubahan entalpi merupakan perubahan kalor yang diukur dalam keadaan tetap, maka kalor reaksi yang berlangsung akan sama dengan perubahan entalpinya. Ini ada hubungan tadi dengan sistem dari kalorimeter, yaitu sistem terisolasi. Maka dapat kita tuliskan, yaitu delta H sama dengan Q. Nah, ini adalah hubungan perubahan entalpi dengan kalor. Lalu, karena di dalam kalorimeter ada 2 jenis kalor, yaitu Q kalorimeter dan Q sistem, maka untuk mencari Q total, kita jumlahkan Q kalorimeter dan Q sistem. Untuk Q kalorimeter adalah kalor yang diserap atau dilepas oleh kalorimeter pada tekanan tetap. Rumus dari Q kalorimeter adalah C besar dikalikan dengan delta T, dengan C adalah kapasitas jenis kalorimeter dan delta T adalah perubahan suhu. Adapun untuk Q sistem adalah besar kalor yang diserap atau dilepaskan oleh sistem. Rumus dari Q sistem adalah M kali C kali delta T, dengan M adalah massa, yang C adalah kalor jenis larutan, dan delta T adalah perubahan suhu. Untuk mencari delta T, yaitu dengan cara mengurangkan
T2 dikurangkan dengan T1 atau T akhir dikurangkan dengan T awal. Nah, di sini ada sebuah hubungan antara Ki sistem, Ki kalorimeter, dan Ki larutan. Kalorimeter yang baik adalah kalorimeter yang tidak menyerap kalor, sehingga Ki kalorimeter sama dengan 0. Jadi, kalau Ki sistem ditambahkan dengan Ki kalorimeter ditambahkan dengan Ki larutan sama dengan 0, lalu kalau Ki kalorimeter ini sama dengan 0, maka boleh kita coret, sehingga tersisa Ki sistem dan Ki larutan. Jadi, kalau kita mau mencari hubungan antara Ki sistem dan Ki larutan, kita dapatkan yaitu Ki sistem sama dengan min Ki larutan. Karena yang dapat dihitung adalah Ki larutan dengan cara memasukkan rumus tadi, yaitu Ki sama dengan M kali C kali delta T, maka kita dapat mengetahui nilai dari Ki sistem. Karena tadi hubungannya adalah Ki sistem sama dengan min Ki larutan. Nah, di sini ada sebuah contoh soal, yaitu sebanyak 50 ml larutan HCl 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius dicampurkan dengan 50 ml larutan NaOH 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius dalam suatu kalorimeter sederhana. Ternyata suhu campuran naik sampai 33,5 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu sebesar 4,18 Joule per gram derajat Celcius dan rho air adalah 1 gram per mililiter, tentukan perubahan entalpi reaksinya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita membahasnya bersama-sama. Baik, di sini kita akan membahas contoh soal mengenai cara menghitung delta H dengan kalorimeter secara bersama-sama. Adapun di sini langkah-langkah pengerjaannya sudah Miss tuliskan, yaitu untuk langkah yang pertama, kita akan menentukan Ki larutan dengan rumus Ki sama dengan M kali C kali delta T. Untuk langkah yang kedua yaitu menentukan Ki sistem. Dan untuk yang ketiga adalah menentukan delta H reaksi. Nanti di sini akan ada hubungannya dengan mol, karena satuan dari delta H ini adalah kilojoule per mol. Baik, kita lanjut ke langkah yang pertama, yaitu kita akan mencari Ki larutannya. Untuk rumus dari Ki larutan adalah Ki larutan sama dengan massa dari larutan dikalikan dengan C larutan, lalu dikalikan dengan delta T. Di soal sudah ada kalor jenis larutan, yaitu dianggap sama dengan air. Di sini untuk kalor jenisnya adalah sebesar 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Sekarang kita cari dahulu massa larutannya. Di soal ini belum ada yang satuannya gram ataupun kilogram. Tapi di sini ada volume, yaitu sebesar 50 ml untuk HCl dan 50 ml untuk larutan NaOH. Dan di sini juga ada rho air, yaitu sebesar 1 gram per mili. Nah, apa hubungan volume, rho, dan massa? Yaitu dapat kita tuliskan massa sama dengan rho dikalikan dengan volume. Nah, tadi di soal kita lihat untuk rho-nya tadi sebesar 1 gram per mili dikalikan dengan volumenya, yaitu sebesar 50 mili. Untuk milinya boleh kita coret, sehingga hasilnya adalah 50 gram. Ini untuk massa HCl. Karena volume dari NaOH juga 50 mili, berarti massa dari NaOH juga adalah 50 gram. Maka dapat kita tuliskan massa total
sama dengan 50 gram ditambahkan dengan 50 gram. Hasilnya adalah 100 gram. Kita sudah punya massa larutan, sekarang kita akan mencari delta T-nya. Kita akan mencari delta T-nya, yaitu dengan rumus delta T sama dengan T2 dikurangkan dengan T1. Kita lihat lagi untuk T2-nya, yaitu sebesar 33,5 derajat Celcius, sedangkan untuk T1-nya atau T awalnya adalah 27 derajat Celcius. Jadi langsung saja kita kurangkan, yaitu 33,5 derajat Celcius dikurangkan dengan 27 derajat Celcius. Hasilnya adalah 6,5 derajat Celcius. Sekarang kita sudah punya ketiga komponennya, yaitu sudah ada massa, sudah ada kalor jenis, dan sudah ada delta T. Maka kita dapat hitung Q larutannya. Jadi langsung saja kita tulis Q larutan sama dengan 100 gram dari massa total ya, dikalikan dengan 4,18. Ini adalah kalor jenisnya per gram derajat Celcius, lalu dikalikan dengan delta T-nya, yaitu sebesar 6,5 derajat Celcius. Sehingga hasilnya adalah 2717 Joule. Kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan Q system. Tadi hubungannya adalah Q system. Kita tuliskan ya di sebelah sini. Q system hubungannya adalah dengan min Q larutan. Berarti hasilnya adalah minus 2717 Joule. Nah, yang ketiga, kita mau mencari entalpinya. Cara untuk mencari entalpi reaksi dari NaOH dan HCl ini, kita harus mencari mol yang bereaksi terlebih dahulu. Nah, di sini kita harus mengulas lagi materi yang sudah kita pelajari dulu di kelas 10, yaitu mengenai materi stoikiometri. Jadi, kita cari terlebih dahulu mol dari HCl. Kita tuliskan di sini. Kita cari dulu mol HCl-nya. Nah, dari mana kita dapat menemukan mol HCl? Yuk kita lihat lagi di soalnya. Di sini ada volume dan molaritas. Ternyata hubungannya adalah mol HCl sama dengan volume dikalikan dengan molaritas. Karena tadi di soal dalam mililiter, jadi kita ubah dulu ke liter sehingga diperoleh volumenya sebesar 0,05 liter, lalu dikalikan dengan molaritasnya itu tadi 1 molar, sehingga diperoleh hasilnya adalah 0,05 mol. Begitu juga untuk mol dari NaOH. Karena volume dan molaritasnya sama, maka molnya juga adalah 0,05. Jadi kita tuliskan untuk mol NaOH itu sama-sama 0,05 mol.
Selanjutnya, kita tuliskan reaksi yang terjadi pada soal berikut ini. Jadi tadi NaOH direaksikan dengan HCl, maka akan menghasilkan NaCl plus H2O. Kita tuliskan di sini mula-mula, bereaksi, dan setimbang. Untuk mula-mula dari NaOH yaitu sebesar 0,05 mol. Begitu pula dengan yang HCl yaitu 0,05 mol. Untuk NaCl dan H2O ini belum ada dikarenakan produk belum ada pada mula-mula. Sekarang kita harus mencari reaksi pembatasnya. Jadi, mol yang ada di mula-mula itu dibagi dengan koefisien yang ada. Mana yang paling kecil itulah yang menjadi reaksi pembatasnya. Karena di sini nilainya sama-sama 0,05, maka NaOH di sini kita tuliskan 0,05 dan 0,05. Untuk yang NaOH dan HCl ini habis bereaksi. Yang bersisa di sini adalah untuk NaCl sebesar 0,05 dan untuk H2O adalah 0,05. Maka mol sesudah reaksi adalah sebesar 0,05 mol. Karena kita mau mencari delta H, rumusnya adalah delta H sama dengan Q per mol. Untuk Q-nya tadi adalah sebesar minus 2717 Joule dibagi dengan 0,05 mol. Hasilnya adalah sebesar minus 54.340 Joule per mol. Atau juga dapat kita tuliskan minus 54,34 kilojoule per mol.